Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Cek. Berikut adalah warta jemaat Minggu 22 Juni Cek. 2025. Yang pertama, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilahkan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi jam 10.30 sampai selesai, dan hari Rabu jam 17.30 sampai selesai bertempat di Aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana. Yang kedua, kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin jam 18 sampai selesai bertempat di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana, dan hari Sabtu jam 16 sampai selesai bertempat juga di Aula Gereja GKI Bethlehem Kuala Kencana. Khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai kelas 6 SD wajib didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, telah dibuka lowongan kerja untuk administrasi dan multimedia Gereja Bethlehem Kuala Kencana dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan menggunakan komputer dan program pendukung administrasi. Kedua, kemampuan dasar terkait multimedia. Yang ketiga, pendidikan minimal D3. Bagi jemaat yang ingin mendaftar, silakan menghubungi Sekretaris Jemaat Ibu Penatua Mariana Gandegwai dengan nomor telepon seperti yang bisa dilihat pada layar. Yang keempat, informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 15 Juni 2025, yaitu ibadah pagi 276 orang, ibadah sore 38 orang. Yang kelima, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. Yang keenam, berikut adalah surat masuk, yaitu dari Panitia Festival Musik Gereja dan GKI Bersenandung Seklasis Mimika tahun 2025. Melalui Biro Pelayanan Ajaran dan Musik Gereja yang berada di bawah Sinode di Tanah Papua, memiliki program kerja yakni melakukan festival musik gereja dan GKI Bersenandung sebagai wadah penjemaatan lagu Mazmur, nyanyian rohani, suara gembira, dan seruling mas. Festival musik gereja dan GKI Bersenandung akan dilaksanakan selama 7 hari, yakni pada bulan Juni atau bulan Juli sampai selesai. Waktu persiapan sampai dengan pelaksanaan akan diatur kemudian. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Demi kelancaran, kenyamanan, dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk yang pertama mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab dan mengenakan pakaian yang sopan, pastikan HP dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus amplop persembahan atau persepuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami sampaikan terima kasih kepada Pendeta Jihan Mambrasar SSI yang akan memimpin ibadah kita di minggu pagi ini. Juga kepada Kantoria, Paduan Suara Jemaat, kepada admin jemaat, tim multimedia, organis, supir bus, serta Bapak Ibu Majelis yang bertugas dan pengisi ujian. Demikian warta ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, saya mempersilahkan jemaat untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan bersama dari nyanyian rohani 9 ayatnya yang pertama dan yang kedua, Hai Kaum Tuhanku. Pencipta langit dan bumi, memelihara segala yang hidup di atas tanah Papua, yang mempersatukan kami dari segala suku, bangsa dan bahasa, Dialah yang menuntun kami dalam ibadah ini. Amin. Mari kita bernyanyi sekali lagi nyanyian rohani nomor 9 ayat yang ketiga. Ya Allah Esa, penabur berkat, terima sembah segala jemaah, kuasa dan hikmat syukur bagimu, ya pokok selamat kekal dan teguh. Jemaat disilahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk solo dari saudari Aprilia memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
kasih untuk Saudari Aprilia. Anugerah Tuhan itu cukup untuk setiap orang percaya. Jemaat disilahkan berdiri, kita akan bersama mendengarkan hukum Tuhan. Dengarlah hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai ayat 40. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kita akan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita bernyanyi bersama dari nyanyian Mazmur 42 ayat 1 dan ayat 2. Sungai rindu rusa, haus dan letih lesu,
Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di dalam kekudusan-Mu ya Tuhan. Kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus sebagai orang-orang yang sebenarnya tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan telah melayakkan kami ketika Tuhan Yesus mati bagi kami, mencurahkan darah, menebus dosa kami, dan bangkit memberikan kemenangan bagi kami. Dan kami dilayakkan oleh Tuhan menjadi anak-anak-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, di saat ini, jika dalam kehidupan kami terdapat kesalahan, pelanggaran, ataupun dosa yang kami lakukan, lewat mulut kami, kata-kata yang keluar dari mulut kami, ataupun pikiran kami dan juga tindakan hidup kami tiap-tiap hari yang menimbulkan dosa, yang membuat sakit hati Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mau merendahkan diri, kami mau mengaku dosa di hadapan Tuhan, karena kami percaya bahwa ketika kami mengaku di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan menyediakan pengampunan bagi kami. Dan kami bersyukur di hari ini Tuhan menganugerahkan kami pengampunan atas setiap dosa, kesalahan yang kami lakukan. Dan biarlah Tuhan mendengarkan setiap pengakuan yang dinaikkan oleh seluruh jemaat Tuhan, dan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada pengampunan dosa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik dan setia. Amin. Dengarlah berita anugerah dari Tuhan dan perjumpaan umat. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari kita saling memberi salam dengan yang ada di samping kiri dan kanan kita sambil bernyanyi dari nyanyian Mazmur 32. Berbahagia yang diampuni Hua. Semua yang kejahatannya serta celah tak ditanggungkan Allah atasnya. Lepaslah ia dari kecemaran, dan rohnya diterangi kebenaran. Tak pura-pura ia bermegah, tak ada tipu daya padanya. Diberikan kesempatan untuk solo dari Rayon 4, Bapak Penatua Sada memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan. Jadikan aku
seperti rencanamu. Buatlah aku apa adanya, atas semua kelebihanku dan juga kekuranganku, seperti rencanamu. Hanya semut yang mampu memisahkan gula di antara butiran pasir, tetapi Engkau lebih mampu menjadikan aku seperti rencanamu. Sungguh aku mau memuliakan-Mu untuk kerinduanku. Tak takut ku berjalan di dalam kegelapan, bila Kau yang memimpin langkahku di depan. Sungguh aku mau bersama-Mu, itu kerinduanku. Seperti Raja Wali melintasi langit biru, di situ aku ada bersama-Mu. Hanya semut yang mampu memisahkan gula di antara butiran pasir, tetapi Engkau lebih mampu menjadikan aku seperti rencanamu. Sungguh aku mau memuliakan-Mu, itu kerinduanku. Tak takut ku berjalan di dalam kegelapan, bila Kau yang memimpin langkahku di depan. Sungguh aku mau bersama-Mu, itu kerinduanku. Seperti Raja Wali melintasi langit biru, di situ aku ada bersama-Mu. Sungguh aku mau memuliakan-Mu, itu kerinduanku. Tak takut ku berjalan di dalam kegelapan, bila Kau yang memimpin langkahku di depan. Sungguh aku mau bersama-Mu, itu kerinduanku. Seperti Raja Wali melintasi langit biru, di situ aku ada bersama-Mu. Seperti
Tuhan memberkati kita semua melalui pujian yang telah disampaikan oleh Bapak Penatua Sada di pagi hari ini. Kita menyiapkan pembacaan firman Tuhan dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Kitab Ulangan pasal 12. Kitab Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28. Kita akan berdoa bersama-sama dengan bernyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 57 ayat 1 dan ayat 2 sebagai doa meminta tuntunan Roh Kudus dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabda-Mu akal budi Kau cerahkan hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28. Perikop pembacaan satu tempat ibadah. Saya membaca dengan Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu singkirkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, baik di gunung yang tinggi, di bukit, maupun di bawah setiap pohon yang rimbun. Mezbah-mezbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung ilah mereka kamu hancurkan, sehingga nama ilah mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, tetapi kamu harus mencari tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari antara segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana. Kesanalah kamu harus pergi. Kamu harus membawa ke sana kurban bakaran dan kurban sembelihan,
persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, kurban nasar dan kurban sukarelamu, serta anak sulung, lembu, dan kambing dombamu. Di sanalah kamu akan makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria, kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala upaya tanganmu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang. Masing-masing melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan milik pusaka yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tetapi kamu akan menyeberangi sungai Yordan dan tinggal di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan Ia akan mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuh di sekelilingmu, sehingga kamu tinggal dengan tentram. Lalu ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya berdiam di sana, haruslah kamu bawa semua yang kuperintahkan kepadamu, kurban bakaran dan kurban sembelihanmu, persembahan persepuluhan dan persembahan khususmu, juga segala kurban nasar terpilih yang kamu nasarkan kepada Tuhan. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, dan orang Lewi di kotamu. Sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama kamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan kurban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di salah satu sukumu. Di sanalah harus kau persembahkan kurban bakaranmu, di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Namun engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala kotamu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti halnya daging kijang atau rusa. Hanya saja darahnya janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke tanah seperti air. Di kotamu engkau tidak boleh makan baik persembahan persepuluhan dari gandum, anggur, dan minyakmu, ataupun anak sulung, lembu, dan kambing dombamu, maupun sesuatu dari kurban yang akan kau nasarkan, kurban sukarelamu atau persembahan khususmu. Tetapi engkau harus memakannya di hadapan Tuhan Allahmu, di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu, engkau beserta anakmu laki-laki dan perempuan, hambamu laki-laki dan perempuan, juga orang Lewi di kotamu. Engkau akan bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala yang diupayakan tanganmu. Hati-hatilah supaya jangan engkau mengabaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan wilayahmu seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berkata, aku mau makan daging, oleh karena engkau ingin sekali makan daging, maka engkau boleh makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih lembu dan kambing domba yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di kotamu sesuka hatimu. Engkau boleh memakan dagingnya seperti halnya memakan daging kijang atau rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya engkau tidak memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Engkau tidak boleh memakan nyawa bersama dengan daging. Janganlah memakannya, engkau harus mencurahkannya ke tanah seperti air. Jangan engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya, karena engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tetapi persembahan kudus yang ada padamu dan kurban nasarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah kurban bakaranmu, baik daging maupun darahnya, di atas mezbah Tuhan Allahmu, sedangkan darah kurban sembelihanmu haruslah dicurahkan pada mezbah Tuhan Allahmu
tetapi dagingnya boleh kau makan. Dengarkanlah baik-baik segala perkataan yang kuperintahkan kepadamu, supaya baik keadaanmu dan anak cucumu seterusnya untuk selamanya, apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini. Terpujilah Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Ulangan pasal 12 ayat 1 sampai ayat 28 diberikan tema sesuai dengan perikop pembacaan, yaitu satu tempat ibadah. Satu tempat ibadah. Satu tempat ibadah berarti satu tempat di mana kita bersekutu dengan Tuhan. Satu tempat di mana kita ada hubungan, melakukan hubungan yang erat dengan Tuhan. Tempat di mana seseorang mendekatkan diri dengan Tuhan. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, sebelum Musa dari akhir hidupnya, akhir hidup dari Musa, dia memberikan ketetapan, peraturan, hukum yang kita baca yang telah dibacakan untuk kita pada pagi hari ini. Ada beberapa pasal 12 sampai pasal 26. Itu tentang aturan-aturan, kemudian larangan-larangan, dan juga hukum-hukum yang ditulis Musa untuk Israel menjelang dia harus mati sebelum masa akhir hidupnya. Dia menulis hukum-hukum ini setelah keluar dari tanah Mesir, tetapi juga menjelang akhir hidupnya. Bangsa Israel ada di dataran Moab menyeberangi sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Jadi ada beberapa pasal dari pasal 12 sampai pasal 26 ini ditulis dan diberikan untuk bangsa Israel sebagai ketetapan peraturan bagi mereka dalam soal ibadah, tetapi bukan soal ibadah saja. Kalau kita baca beberapa pasal ini berkaitan dengan batas-batas tanah, berkaitan dengan berkat dan kutuk, berkaitan dengan persepuluhan, berkaitan dengan hasil bumi yang pertama atau hasil panen. Kemudian ada berbagai hal yang disampaikan oleh Musa dari beberapa pasal ini. Oleh karena itu, secara khusus di pasal 12 dia membuka dengan satu tempat ibadah. Mengapa satu tempat ibadah? Karena orang kalau tidak mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, maka hal-hal yang dijelaskan di pasal-pasal setelah itu akan jauh. Mereka tidak akan melakukannya dengan baik. Tentang batas-batas tanah, tentang utang, tentang kawin mengawini, tentang hak sulung, tentang persepuluhan, tentang persembahan, dan lain sebagainya. Itu tidak akan dilakukan dengan baik dan benar kalau yang pertama yang dijelaskan oleh Musa tentang hubungan pribadi saya dengan Tuhan dulu. Kalau sudah aman, sudah baik, hubungan itu sudah baik dengan di hadapan Tuhan, maka hal-hal yang ada di setelah itu yang dijelaskan oleh Musa itu pasti akan dilakukan dengan baik dan benar. Di pasal 12 satu tempat ibadah dikatakan oleh Musa, inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Jadi dikatakan oleh Musa peraturan dan ketetapan yang harus dilakukan dengan setia. Setia artinya bahwa saya hanya mempunyai satu hubungan, satu tempat itu saja. Tidak ada tempat lain dalam hubungan peribadatan dengan Tuhan. Satu tempat itu saja yang digunakan untuk
hubungan peribadatan dengan Tuhan dan tidak ada tempat-tempat ibadah yang lain yang dibangun dengan ilah-ilah yang lain atau Tuhan-Tuhan yang lain. Itu adalah pengertian dari kesetiaan, setia terhadap Tuhan, dan itu adalah ketetapan peraturan yang harus dilakukan selama hidup. Dikatakan di ayat yang pertama, selama kamu hidup di muka bumi ini, maka setia dengan Tuhan dalam satu tempat, setia dengan Tuhan dalam satu hubungan yang utuh dengan Tuhan. Lalu dijelaskan tentang mengapa sampai Musa memberikan nasihat kepada para Israel atau orang-orang Israel, orang Ibrani, tentang kesetiaan untuk melakukan ketetapan peraturan dengan setia, dengan ketaatan, dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena di ayat 2 sampai ayat yang keempat itu dijelaskan tentang situasi orang-orang yang hidup di sekitar daerah Kanaan, tetapi juga orang Kanaan yang nanti akan mereka masuk ke sana, tetapi juga bangsa-bangsa atau suku-suku bangsa yang telah mereka lewati itu adalah orang-orang yang penyembah-penyembah berhala, penyembah-penyembah dewa. Kemudian nanti sampai di Kanaan harus ada dalam situasi bertemu dengan orang-orang yang penyembah-penyembah berhala. Sehingga ayat 2 sampai ayat 4 itu dijelaskan tentang kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang kamu singkirkan itu beribadah kepada ilah-ilah mereka, baik di gunung yang tinggi, di bukit maupun di bawah setiap pohon yang rimbun. Saya mencatat di sini Musa menjelaskan tentang mereka harus bertindak dengan tegas. Bertindak dengan tegas soal penyembahan berhala. Dikatakan di ayat yang ketiga bahwa mezbah-mezbah dirobohkan. Kemudian tugu-tugu berhala diremukan. Tiang-tiang berhala dibakar habis. Patung-patung ilah dihancurkan. Sehingga nama ilah mereka harus kamu hapuskan dari tempat itu. Dirobohkan, diremukan, dibakar habis, dihancurkan. Sehingga dihapuskan nama dari ilah-ilah bangsa itu. Artinya bahwa peraturan yang dibuat oleh Musa ini sangat tegas untuk orang Israel. Kalau dirobohkan, diremukan, dibakar habis dan dihancurkan, pada akhirnya dia berkata bahwa dengan demikian nama ilah-ilah itu akan dihapuskan atau terhapus. Maka orang Israel harus melakukan hal-hal tersebut untuk membangkitkan dan juga menghidupkan nama Tuhan di tempat di mana mereka injak, di tempat di mana Tuhan menunjukkan tempat di mana mereka harus ada di tempat itu. Dan ilah-ilah ini berpengaruh sangat besar ketika kawin mengawinkan. Yang Israel kawin dengan orang-orang yang tempatnya mereka lalui, maka itu akan berpengaruh pada keturunan orang Israel. Oleh karena itu Musa dengan tegas bilang harus dirobohkan mezbah-mezbah, tugu-tugu berhala harus diremukan, tiang-tiang berhala harus dibakar habis, patung-patung ilah harus dihancurkan. Kalau sudah dirobohkan, diremukan, dibakar habis dan dihancurkan, maka terhapuslah segala ilah yang ada di tempat itu. Maka terhapus berarti sudah tidak ada lagi. Kalau kita menulis di papan dan kita hapus tulisan itu, maka tidak ada lagi tulisan itu. Mungkin bisa diingat, tetapi untuk ingatan kita bisa kita ingat 1 hari, 2 hari, tapi juga bisa terlupakan dalam beberapa waktu setelah terhapus. Itu merupakan satu bagian di mana Musa menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa harus benar-benar dihapuskan. Lalu ayat 5 sampai ayat 12 dijelaskan tentang satu tempat ibadah. Setelah barang-barang yang tadi itu dihapuskan, setelah yang tadi dibongkar, diremukan, dibakar habis dan dihancurkan, kemudian Musa menjelaskan bahwa akan ada satu tempat ibadah yang disiapkan oleh Tuhan. Satu tempat ibadah yang disiapkan oleh Tuhan yang akan Tuhan tunjukkan di salah satu suku dari Israel. Tetapi kalau kita pelajari bagian firman Tuhan ini secara khusus di ayat 5 sampai ke ayat 12,
bahkan ayat 13 dan 14 adalah satu bagian di mana Tuhan menyediakan satu tempat untuk orang Israel beribadah. Dikatakan oleh Musa, jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, masing-masing melakukan apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Artinya bahwa di satu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan, jangan orang Israel, jangan orang percaya melakukan peribadatan menurut pandangannya sendiri. Jangan melakukan ibadah menurut apa yang dia anggap benar. Tetapi dikatakan bahwa bagian yang akan ditentukan oleh Tuhan, tempat di mana Tuhan menentukan itu akan disiapkan oleh Tuhan, dan dengan aturan-aturan peribadatan, dengan bagian-bagian yang Tuhan tetapkan dan bagian-bagian yang Tuhan taruh untuk setiap orang percaya atau orang Israel. Oleh karena itu, bagian ini ayat 12 sampai ayat 15, bait Allah di Yerusalem dibangun tapi kemudian dihancurkan. Bait Allah di Yerusalem merupakan satu tempat yang dikhususkan oleh Tuhan untuk Israel. Tetapi kemudian dihancurkan pada tahun 70 oleh Titus. Maaf. Iya. Lalu dalam bagian firman Tuhan ini juga dijelaskan tentang satu tempat ibadah. Kira-kira dalam penjelasan dalam bagian firman Tuhan ini ada hal yang menjadi patokan bagi orang percaya untuk kita zaman sekarang ini. Zaman ini tentang tempat beribadah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar bagian firman Tuhan ini, maka pusat penyembahan adalah Tuhan. Satu tempat ibadah untuk saat ini tidak lagi berpusat pada bait Allah atau Yerusalem. Dalam 1 Korintus dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Tubuhmu adalah tempat berdiam Allah, tempat berdiam Roh Tuhan, tempat berdiam Allah. Oleh karena itu, bahwa kalau dalam perjanjian lama disampaikan oleh Musa tentang satu tempat yang nanti disiapkan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita tahu semua bahwa bait Allah ada di Yerusalem, dan itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, tetapi kemudian dihancurkan. Bagaimana dengan situasi hidup orang Kristen saat ini? Tempat ibadah yang satu itu ada di mana? Apakah di dalam gereja, ataukah di rumah-rumah ibadah yang lain, ataukah di mana? Menurut penjelasan firman Tuhan bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Allah berdiam di dalam tubuh setiap orang percaya. Allah berdiam di dalam hati pikiran setiap orang percaya. Allah berdiam di mana Dia mendapatkan tempat di dalam setiap hati orang yang menyiapkan tempat bagi Tuhan. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 21 dan 23, pusat penyembahan itu adalah Yesus. Dan kalau kita baca bersama-sama dari Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai 23, itu percakapan dengan perempuan Samaria. Percakapan dengan perempuan Samaria, lalu di ayat 21 sampai ayat 23 dikatakan, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku ibu, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari orang Yahudi. Namun, saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Oleh karena itu, 1 Korintus Paulus bilang tubuh itu adalah bait suci atau bait Allah. Maka Yohanes mengatakan bahwa pada saatnya orang tidak akan menyembah lagi di atas gunung atau juga di Yerusalem. Tetapi pada akhirnya di suatu saat yang ditentukan oleh Allah bahwa semua orang akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Roh dan kebenaran. Roh dicurahkan untuk setiap orang percaya dan tinggal di dalam hati
tinggal di dalam kehidupan orang percaya, dan itu adalah satu tempat yang khusus diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang percaya. Mari kita belajar tentang bagian firman Tuhan ini. Lalu bagian berikutnya adalah tentang ayat 15 dan seterusnya, dikatakan tentang berbagai kurban. Kurban-kurban ini ada di dalam ayat yang ke-11, kemudian ada juga di ayat-ayat seterusnya. Ayat 14 ada tentang kurban, kurban persembahan. Di situ ada kurban bakaran, kurban sembelihan, persepuluhan, kemudian kurban nasar dan lain sebagainya. Kurban bakaran adalah kurban yang habis pada mezbah, tanda penyerahan diri secara total. Kurban sembelihan menjadi simbol dari keselamatan, persekutuan dengan Tuhan. Persepuluhan adalah 1/10 dari hasil panen atau ternak yang diberikan kepada Tuhan sebagai pengakuan bahwa segala berkat berasal dari Tuhan serta untuk menopang pelayanan imam dan orang Lewi. Kurban itu sudah digenapi oleh Kristus di kayu salib. Dikatakan, jangan kamu makan daging yang ada darah, karena darah adalah nyawa. Darah itu harus ditumpahkan atau curahkan ke tanah seperti air. Bapak Ibu membayangkan tentang pengorbanan Kristus di kayu salib, bahwa setiap orang percaya darah dicurahkan ketika Kristus mati di kayu salib. Dan kurban-kurban yang tadi disebutkan, kurban bakaran, kurban sembelihan, kurban nasar dan lain sebagainya, digenapi oleh Kristus di kayu salib. Untuk apa? Untuk keselamatan, untuk penebusan, untuk menggenapi apa yang dijanjikan di perjanjian lama. Dan itu menjadi satu bagian perenungan bagi kita sekalian, bahwa apa yang dibicarakan di perjanjian lama digenapi semua oleh Kristus ketika ada di dalam perjanjian baru, kematian Kristus di kayu salib. Oleh karena itu, mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana kita hidup, bagaimana cara kita hidup di tengah-tengah dunia, bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah dicurahkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan tubuh adalah bait Allah, di mana Allah berdiam, roh Allah berdiam di dalam tubuh kita. Maka kita sebagai orang percaya, bagian pertama tadi dikatakan bahwa segala penyembahan berhala, segala hal yang berkaitan dengan yang bukan menyembah Tuhan, segala hal yang berkaitan dengan patung-patung, tiang-tiang, tugu-tugu. Kalau sekarang kan tidak seperti itu. Kalau dulu seperti itu di perjanjian lama, dan juga orang-orang tua kita yang ada di kampung mungkin mereka menyembah, kalau di Biak Korwar dan lain sebagainya, tidak tahu di Toraja, di Batak dan lain sebagainya, ada penyembahan seperti itu. Dan itu dalam bagian firman Tuhan ini dirobohkan, diremukan, dibakar habis, dihancurkan supaya mereka habis, dihapuskan, mereka punah dari kepercayaan, dari pikiran kita, dari hati kita. Mereka dibakar habis dari pikiran kita, dari hati kita. Mereka harus dirobohkan, dibakar habis, diremukan dan dihapuskan dari pikiran-pikiran orang percaya. Kalau di sini kita masih mempunyai pegangan-pegangan atau penyembahan-penyembahan yang lain, atau mempunyai pemikiran-pemikiran tentang hal-hal kultus dalam agama suku, itu harus dibongkar, dibakar habis, dihapuskan, diremukan, supaya dia terhapus. Hanya satu Tuhan saja yang disembah oleh orang percaya. Kalau kita dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita menerima perjanjian darah dari Kristus, maka hanya Kristus saja yang bertahta di dalam hati setiap orang percaya. Jangan ada hal-hal yang lain yang dipegang, yang dibawa, yang disertai di dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan berkata, supaya hidupmu tetap diberkati oleh Tuhan. Karena di pasal sebelumnya itu berkaitan dengan berkat dan kutuk. Siapa yang melakukan kehendak Tuhan, dia diberkati. Siapa yang menentang dan melawan peraturan dari Tuhan, firman Tuhan di pasal yang ke-11 ayat 9, ayat 8 sampai ayat
32 itu berbicara tentang berkat dan kutuk. Maka mari kita sebagai orang Kristen, satu tempat ibadah bukan secara fisik. Hari ini kita duduk dalam rumah ibadah, tetapi mari kita berpikir tentang bagaimana tempat ibadah Tuhan itu bertahta dalam kehidupan kita, bertahta dalam hati kita. Tuhan itu bekerja melalui pekerjaan kita, Tuhan itu bekerja melalui pikiran kita, Tuhan bekerja melalui hati kita, Tuhan bekerja melalui hubungan kita dengan sesama kita. Tuhan bekerja dalam kehidupan kita melalui apa yang kita pikirkan, yang kita keluarkan adalah pikiran-pikiran Tuhan. Apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita setiap hari, pekerjaan, aktivitas hidup adalah bagian di mana Tuhan yang bekerja di dalamnya. Itu adalah satu tempat ibadah. Satu tempat ibadah hati kita. Bagian penutup Amsal bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah timbul seluruh kehidupan. Yang baik bisa keluar dari hati, yang tidak baik bisa keluar dari hati, dan itu bergantung dari kita. Mau memperkaryakan Kristus, Roh Kudus dalam hati kita, atau memperkaryakan yang lain. Kalau Kristus hidup di dalam hati kita, pikiran kita, maka yang keluar dari kata-kata, pikiran, tindakan adalah buah dari pekerjaan Kristus. Biarlah Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Amin. Mari kita ada dalam saat teduh di saat ini untuk bagian firman Tuhan yang telah disampaikan. Saat teduh selesai, kita akan bersama mendengarkan pujian dari PKB Rayon 4, mempersembahkan pujian yang telah disiapkan.
Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua dengan pujian yang telah disampaikan PKB Rayon 4. Kita akan bersama mengaku iman percaya kita. Jemaat disilahkan berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman sesuai pengakuan iman GKI di tanah Papua bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitannya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membarui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengaku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia memberitakan Injil kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Di atas satu alas, di dalam satu Tuhan jua dan oleh satu baptisan. Kita akan memberikan persembahan syukur. Dengan hati yang penuh syukur dan sukacita, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sambil berkata, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Nyanyian rohani 158 ayat 1 dan seterusnya. God.
Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Kita telah mengumpulkan persembahan untuk Tuhan melalui 8 kantong kolekte, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak aksi 10.000 bagi pembangunan kantor sinode. Selain itu ada juga jemaat yang telah memberikan persembahan melalui amplop persembahan ucapan syukur dan amplop persepuluhan. Ada 1 amplop persepuluhan dari keluarga di RT 4 Rayon 2 tanpa menyebutkan nama, dan 5 amplop ucapan persembahan syukur. Yang pertama dari keluarga Luki Mahakena dari Rayon 1, yang kedua dari keluarga di Rayon 4, yang ketiga dari keluarga di Rayon 4, dan ada 2 amplop persembahan syukur tanpa menyebutkan nama dan alamat. Seluruh persembahan syukur yang telah dikumpulkan akan didoakan bersama-sama dalam doa syafaat. Kiranya seluruh persembahan kita menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa di sorga. Bersama dengan persembahan syukur dan pengucapan syukur perpuluhan, kotak diakonia program dan aksi 10.000 pembangunan kantor sinode, kita juga akan berdoa bersama dengan anggota jemaat dalam pemulihan, Bapak Frans Rumbiak, Ibu Uli, Oma Kirioma, Oma Deda, Ibu Syamas Diana Mansnandifu, dan Ibu Rike Komul. Mari kita membawanya di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Di saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan menghadirkan kami, mengumpulkan kami, mengingatkan kami untuk ada di dalam persekutuan bersama dengan Engkau ya Tuhan, di hari yang Tuhan Engkau tetapkan bagi kami orang-orang percaya untuk bersekutu, beristirahat dari setiap pekerjaan kami, dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Hari yang disiapkan oleh Tuhan bagi kami semua. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, kemampuan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang hari ini, di dalam beberapa hari, 1 minggu yang berjalan, di minggu yang lalu sampai pada minggu yang baru ini. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyertai kehidupan kami, menolong kami dalam berbagai hal yang kami kerjakan. Di pagi hari ini sampai siang ini kami boleh ada dalam ibadah, bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan menguatkan kami semua, memberikan kami pengertian yang lebih dalam lagi, menyempurnakan firman Tuhan dalam kehidupan kami, supaya firman-Mu memberikan kami, menjadi dasar bagi kehidupan kami untuk berjalan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan sendiri yang akan menyempurnakannya di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami saat ini berdoa, bersyukur bersama dengan seluruh warga jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana boleh mengambil bagian dalam ibadah di pagi hari ini, pada ibadah sesi yang pertama dan juga nanti dalam ibadah sesi yang kedua. Kami berdoa Tuhan juga menyertai seluruh jemaat yang akan beribadah pada sore hari nanti, dan juga di Bukit Saitun dalam pelayanan di sana maupun seluruh warga jemaat yang ada. Kami berdoa untuk seluruh pelayanan di dalam jemaat ini, untuk penatua, syamas, dan juga seluruh perangkat kerja di dalam jemaat ini yang bekerja menjalankan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan di dalam jemaat ini. Tuhan Engkau memberkati, menolong, dan juga memberikan kekuatan bagi mereka semua, supaya kehidupan dari para majelis dan juga seluruh perangkat kerja, perangkat pelayanan di dalam jemaat ini menjadi bagian yang ditentukan oleh Tuhan untuk terus melaksanakan kasih dan kehendak Tuhan di dalam jemaat ini. Juga badan pelayan unsur, baik itu PKB, PW, dan PAM, PAR,
kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka ya Tuhan dalam pelayanan dan juga dalam berbagai pekerjaan yang mereka kerjakan tiap-tiap hari. Ya Bapa di surga, biarlah Tuhan menolong kami semua sebagai alat yang Tuhan pakai untuk membangun pekerjaan pelayanan Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan, Engkau sendiri yang mampukan, kuatkan, sertai kami dengan hikmat kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya seluruh kehidupan kami, baik itu penatua, siamas maupun badan pelayan unsur-unsur jemaat dan juga perangkat kerja di dalam jemaat ini, lewat kehidupan kami Tuhan dimuliakan dan ada berkat yang mengalir terus dalam kehidupan jemaat di tempat ini. Bapa yang baik dan setia, kami saat ini juga berdoa menyerahkan untuk seluruh persembahan syukur yang telah kami kumpulkan. Tuhan memberkati persembahan-persembahan yang telah dikumpulkan, baik lewat kantong-kantong kolekte, kotak program, kotak diakonia, dan juga aksi 10.000 pembangunan kantor sinode GKI di tanah Papua. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah datang dan memberikan bagian yang mereka terima, yang adalah berkat Tuhan yang mereka terima lewat hasil pekerjaan mereka, usaha mereka. Mereka boleh memberikan untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati seluruh kehidupan mereka, supaya mereka tetap dapat bersyukur kepada Tuhan, dan bagian yang mereka punya mereka tetap untuk menopang pelayanan di dalam jemaat ini, tetap juga klasis GKI Mimika dan juga Sinode GKI di tanah Papua. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang telah diberikan, biarlah dikelola dengan baik, dipakai untuk pelayanan baik di dalam jemaat ini, tetapi juga yang dipakai untuk menopang berbagai pelayanan yang ada di klasis Mimika dan juga Sinode GKI di tanah Papua. Kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh pekerjaan yang saat ini sedang dijalani oleh seluruh jemaat Tuhan, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai orang-orang yang dipercayakan oleh Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan mereka masing-masing, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati, menolong dan menuntun kehidupan mereka. Tetapi juga sebagai karyawan dalam PT Freeport Indonesia, Tuhan memberkati mereka semua dengan hikmat kekuatan yang berasal dari Tuhan, supaya mereka dapat bekerja dan menjadi berkat untuk banyak orang lewat hati, pikiran, dan juga tindakan hidup mereka. Pekerjaan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, menjadi berkat untuk banyak orang yang membutuhkan. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk setiap anak-anak kami, baik dalam pendidikan, baik di SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, PAUD, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kepandaian bagi mereka. Biarlah mereka tetap hidup di dalam kekuatan dan kesehatan yang berasal dari Tuhan. Mereka yang ada bersama-sama dengan kami di tempat ini, tetapi juga yang menempuh pendidikan di luar Papua, di luar Indonesia, Tuhan juga memberkati, menjaga, memelihara kehidupan mereka dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk para pemuda-pemudi yang telah mendapatkan pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan juga memberkati mereka dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Mereka tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka tiap-tiap hari. Dan biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menyediakan pekerjaan bagi mereka lewat semua yang ada di tempat ini. Bapa yang baik dan setia, kami berdoa untuk aparat keamanan, baik itu TNI, Polri maupun security yang bekerja di kota Kuala Kencana. Tuhan memberkati mereka, biarlah mereka menjadi alat yang dipakai oleh Tuhan untuk mengamankan kondisi di tempat ini di kota Kuala Kencana. Diberkati oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka. Bapa yang baik dan setia, para lansia kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam masa tua mereka. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau hadir selalu bersama-sama dengan mereka, memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka di hari-hari tua mereka. Dan kami percaya bahwa Tuhan Engkau selalu memberkati mereka dengan kekuatan, kesehatan yang mereka terima tiap-tiap hari. Ini doa kami ya Bapa di surga, dan ini ungkapan syukur kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Untuk setiap anggota jemaat, Bapak Frans Rumbiak, Ibu Uli,
Oma Kirioma, Oma Deda, Ibu Siamas Diana Mansdandifu, dan juga Ibu Rike Komul. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan dengan perawatan, pengobatan, pemulihan yang saat ini sedang mereka lalui. Tuhan, Engkau sendiri yang bekerja lewat makan, minum, dan juga obat-obatan yang mereka konsumsi tiap-tiap hari. Diberkati oleh Tuhan, kami meminta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus selalu ada dalam berkat Tuhan, sehingga mereka tetap kuat dan sehat menjalani seluruh proses pengobatan dan juga menjalani proses pemulihan yang Tuhan kerjakan bagi mereka. Ini doa kami ya Bapa di surga, ungkapan syukur, hormat, dan pujian yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini. Nyanyian rohani nomor 190 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kita akan bernyanyi bersama-sama mengakhiri ibadah ini. Terimalah berkat dari Tuhan dan pulanglah dengan sejahtera. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari Bapa dan Roh Kudus saat ini sampai Maranatha. Selesai, jemaat disilahkan duduk kembali untuk bersaat teduh. PHMJ dan Majelis Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana mengucapkan selamat memasuki dan menjalani minggu keempat bulan Juni. Saya mengundang jemaat untuk berdiri dan sambil berjabat-jabat tangan kita akan menyanyi kembali dari nyanyian rohani 190 ayatnya yang keempat.